shande kirabohora mase yamakana maho yabakarabahu lama sikirabo lama shande kirabohora mase. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk kasih setiap pemeliharaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Pada hari ini kami membawa gembala pembina kami Bapak Niko Nyoto Raharjo, gembala rayon kami Bapak Wiweko Mulyono, gembala GBI Grand Wisata Pariki Budianto ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun setiap hari bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati kesehatan pelayanan keluarga setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu turun atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Jokowi. Engkau memberkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Engkau memberkati para menteri. Engkau memberkati Bapak Panglima TNI dan jajarannya. Engkau memberkati Bapak Kapolri dan jajarannya. Semua aparat dari pusat sampai daerah. Berikan hati yang takut akan Engkau. Berikan hikmat-Mu untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di GBI Grand Wisata Tuhan. Terus Tuhan, Engkau memimpin kami Tuhan sampai garis akhir Tuhan. Kami tetap setia Tuhan, bahkan kami menjadi orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Untuk kami memperoleh mahkota kehidupan. Tuntun setiap kami untuk hidup kudus Tuhan, untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mendandani setiap kami Tuhan, untuk menjadi mempelai-Mu yang berhiaskan kekudusan Tuhan. Seperti 5 gadis bijak Tuhan yang menyongsong kedatangan mempelai pria Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di GBI Grand Wisata Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan biarlah Tuhan tercurah bagi umat-Mu di GBI Grand Wisata ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap dokter Tuhan, setiap tenaga medis Tuhan. Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau memberikan imunitas dan kesehatan yang tinggi untuk merawat setiap pasien COVID Tuhan. Juga mereka yang terinfeksi Tuhan oleh bilur-bilur Yesus, mereka boleh disembuhkan. Mereka boleh kembali pulang berkumpul bersama keluarga di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap vaksin yang akan diberikan bagi Indonesia Tuhan, bagi setiap penduduk negeri ini Tuhan. Engkau turut campur Tuhan di dalamnya Tuhan. Engkau yang mengurapi Tuhan. Engkau memberkati setiap vaksin Tuhan. Biarlah menjadi kudus Tuhan. Menjadi berkat bagi kesehatan. Baik jasmani maupun rohani setiap penduduk di negeri ini Tuhan. Kami mohonkan belas kasih-Mu bagi Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menghentikan virus corona atas bangsa ini Tuhan. Biarlah virus corona ini boleh berlalu dari negeri ini Tuhan. Engkau juga membangkitkan Tuhan ekonomi di negeri ini Tuhan. Engkau yang pulihkan Tuhan. Jauhi Indonesia dari krisis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan-Mu sempurna bagi Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan negeri ini Kau persatukan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menolak roh radikalisme Tuhan. Kami tolak roh pemecah belah di dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat damai sejahtera. Kami lepaskan berkat persatuan kesatuan atas Indonesia. Dalam nama Yesus sikiraboho rabatakarabat sikirabo rabakarabaho rabatakarabat sikirabo rabatakaraba. Shalom Indonesia, shalom negeriku tercinta,
Kami juga berdoa untuk Bekasi Tuhan. Engkau memberkati Bekasi Tuhan. Biarlah Bekasi juga dipulihkan. Datanglah kerajaan-Mu di Bekasi seperti di surga Tuhan. Bekasi juga dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa boleh bertobat datang kepadamu Tuhan. Setiap domba-Mu yang tersesat terhilang boleh kembali kepadamu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkaulah gembala yang sejati. Bahkan kami percaya Tuhan, segenap Bani Kedar Nebayon akan berhimpun memuji Engkau di atas Bekasi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan perjamuan kudus pada hari ini. Engkau memberkati Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan setiap hati dan pikiran kami. Engkau yang melayakkan kami untuk menerima jamuan kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Biarlah Tuhan perjamuan ini untuk mengingat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi keamanan Tuhan, untuk setiap gereja-gereja-Mu Tuhan yang merayakan kelahiran-Mu di hari Natal di bulan Desember ini Tuhan. Engkau berikan keamanan. Biarlah pasukan malaikat-Mu yang berjaga-jaga bersama para aparat keamanan di negeri ini untuk melindungi Tuhan setiap gereja-gereja-Mu, untuk melindungi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mengerti Tuhan, semua adalah daripada-Mu, semua adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau taat melakukan apa yang Kau firmankan, dan kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami. Engkau yang akan menghardik segala belalang pelahap. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Halo Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk di bulan Desember, di mana di bulan ini kita merayakan suatu hari raya Natal ya Kles. Iya Bang, Natal. Wow. Kita semangat dan antusias banget ya. Kalau kita antusias, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman yang menontonkan live streaming hari ini, yang beribadah hari ini harus lebih semangat, katakan amin. Oleh sebab itu yuk sama-sama mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus hari ini. Kita berikan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya. Mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita masuk ke dalam pelataran-Nya yang kudus. Thank you Lord. Bapa, Engkau Raja Damai. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mau turun ke dunia. Engkau Allah yang mau tebus setiap kami. Kelahiran-Mu adalah bukti kasih-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Tak ada yang pernah sia-sia. Tak ada pernah dikecewakan sebab kelahiran-Mu adalah sungguh karya yang luar biasa untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia. Thank you Lord. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
mau nikmati Tuhan Yesus. Pribadi lekas pribadi nikmati Tuhan Yesus. Irabaya rabaya labaya labaya labaya. Tuhan Yesus jamah. Tuhan Yesus jamah. Yesus Engkau Raja mulia. Ya. Kami mulai rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Kami yang haus dipuaskan. Kami yang rindu dijumpakan hari ini sama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bapak terima kasih. Biarlah sembah kami Engkau dengar manis dan Tuhan disenangkan. Kami minta Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah layak disembah. Setiap lutut bertelut lidah mengaku Kau Tuhan di atas segalanya. Bapa, hari ini kami anak-anak-Mu mau memuji nama-Mu. Mau meninggikan nama-Mu dengan sorak-sorai. Kami tahu Kau Allah yang selalu bertahta di atas pujian umatnya. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai. Sama-sama yuk kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan sama saya haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Wow, luar biasa. Sukacita Tuhan memenuhi kita semua. Bapak Ibu katakan amin. Amin. Saudara-saudara katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersukacita. Kita akan memuji Tuhan. Oleh sebab itu, mari ekspresikan ya Kles ya. Betul Bang. Mari kita ekspresikan sukacita kita Yes. bersama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Come on. Dia lahir, dia mati bagi kita semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia mati bagi kami semua. Dia itu Tuhan, Dia itu Tuhan kami.
Luar biasa ya Kles ya. biasa banget. Wow, saya rasakan sukacita Tuhan hari ini memenuhi kita semua. Katakan amin. Wow, luar biasa. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yuk sama-sama kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita nikmati Tuhan lebih lagi untuk dapat mendengarkan firman-Nya. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, biarlah manis kau dengar, manislah Tuhan. Oh Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka kanamu. Ya Tuhanku, aku hendak Bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku
Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat penyertaan, kasih setia, anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Bahkan sampai hari ini, kami masih boleh memuji, menyembah, meninggikan nama. Kami boleh menikmati hadirat. Kami bersyukur ya Aba, ya Bapa. Kami tiba di bulan terakhir di tahun 2020. Kami tahu ada pesan Tuhan yang mengokohkan dan meneguhkan setiap hati kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi, ya Aba. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami yang mendengar kebenaran pada hari ini. Dan biarlah Engkau saja yang meneguhkan dan menguatkan hati kami untuk tetap setia menjadi pelaksana firman, untuk tetap setia mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari ini. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Ada begitu banyak perjalanan kita melewati lembah, melewati gunung. Segala hal yang Tuhan izinkan boleh kita lewati sepanjang hari-hari di tahun ini. Dengan penyertaannya, dengan kasihnya, dengan kemurahannya, kita dapat lewati itu semua. Pagi hari ini, saya rindu berbagi dengan kita semua yang sedang menyaksikan ibadah pada hari ini.
yaitu tentang damai. Yesus datang ke bumi membawa damai. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah Raja Damai. Dia yang mendamaikan kita semua, supaya kita bisa memiliki sebuah hubungan kasih dengan Bapa. Dia juga rindu setiap kita yang ada di dalam Dia menikmati hari-hari di dalam kehidupan kita, di dalam damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Kita bisa menjadi anak-anak Allah karena oleh penebusan Kristus, oleh karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita semua dapat berkata kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Artinya setiap kita membawa pesan bahagia, bukan hanya untuk kita nikmati di dalam hidup kita hari-hari ini, bukan hanya bagi hidup keluarga kita hari-hari ini, tetapi pesan damai ini kita bawa dimanapun kita berada. Dalam kondisi, dalam keadaan apapun, damai sejahtera itu memerintah dan menguasai setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah satu-satunya sumber damai sejahtera. Dia datang sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, sebagai anak Allah yang membebaskan, yang menyelamatkan umat manusia. Tetapi hanya orang yang percaya kepada Dia yang akan memiliki damai sejahtera. Kedatangannya jelas tertulis. Kalau nanti saudara baca di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayat 68 sampai 79. Sebuah nubuatan tentang kedatangannya di bumi ini dengan sebuah tujuan, yaitu mengarahkan setiap kita umat yang telah dipanggil, yang dipilih untuk menerima anugerah dan kasih karunia, untuk bisa berjalan di dalam damai sejahtera. Bahkan pada saat Dia lahir, seperti apa yang pada bulan ini setiap anak-anak Tuhan mengingat dan merayakan kelahiran Kristus di bumi ini. Di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai 14. Jelas dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, manusia yang berkenan kepadanya adalah kita semua yang hari ini ada dan menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jelas dikatakan bahwa Dia adalah damai sejahtera itu. Mengapa? Karena saat Dia lahir sebagai Raja, Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan.
Tetapi dia bukan hanya hadir, lahir, tetapi dia membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh membawa pesan damai itu bagi semua umat manusia. Bagaimana kita hari ini berkenan? Karena kita menerima kasih karunia itu. Saudara, dunia tidak bisa menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan, yang dari Allah, selama mereka tidak percaya bahwa Yesus satu-satunya Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat yang membawa keselamatan bagi semua umat manusia yang percaya kepada Dia sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga kasih Allah kepada manusia kembali terhubung, kembali harmoni. Seperti saat ketika Allah menciptakan manusia pertama di bumi, sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima berkata bahwa Yesus adalah Raja Damai. Jadi kalau tadi malaikat datang sujud dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus hadir sebagai Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima berkata, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dia lahir di sebuah tempat ketika malam itu tidak ada tempat manapun yang bisa menjadi sebuah tempat Yusuf dan Maria untuk bisa bermalam. Dia lahir di sebuah kandang. Tapi di dalam kesederhanaan kelahiran, dia menyandang sebuah predikat dari Bapa. Predikat seorang anak raja yang akan memerintah, yang membawa pemerintahan sorga atas bumi. Dia lahir, kemudian dia mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Dan ketika saya dan saudara menerima kehadiran Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia lahir dan hadir di dalam hidup saya dan saudara. Dia lahir di hati kita. Sejak kita menerima kehadiran-Nya sebagai pribadi yang bertahta. Tetapi apakah hari ini saudara dan saya benar-benar menerima dan hidup di dalam damai sejahtera? Apakah kita benar-benar tinggal di dalam damai sejahtera yang adalah pribadi Yesus sendiri? Saudara, Raja Damai itu bukan hanya dirayakan kelahirannya di setiap tahun. Di dalam perjalanan kekristenan saya dan saudara. Saat kita kecil, bahkan sampai hari ini, kita selalu bersuka cita
setiap hari Natal tiba, kita kembali lagi memandang Yesus sebagai bayi mungil yang lahir, yang dibaringkan di atas palungan. Gak salah saudara kita merayakan itu. Tapi apakah benar-benar ketika kita mulai masuk di tahun yang baru, lewat daripada bulan Desember, di mana kita merayakan Natal, apakah damai sejahtera, apakah Raja Damai itu benar-benar berdaulat atas hidup kita? Apakah benar-benar hidup kita hari-hari memasuki tahun yang baru, tahun demi tahun, damai sejahtera itu betul-betul menguasai kehidupan kita? Saudara, ada perbedaan damai sejahtera yang dari Allah dengan damai sejahtera yang dari dunia ini. Saudara, damai yang berasal dari dunia ini didasari oleh sebuah kesepakatan, didasari oleh sebuah kompromi, di dalam sebuah kepentingan atau relasi di antara manusia yang satu dengan yang lain. Dan terbukti saudara, di bumi ini tidak ada sesuatu yang bisa bertahan dengan damai yang berasal dari dunia ini. Kalau kita melihat keadaan dunia ini, mungkin kita berkata hari ini, tidak ada damai. Ya. Manusia telah kehilangan kasih. Manusia begitu semakin jahat. Manusia membunuh manusia lain. Manusia saling menyakiti, saling menyalahkan, saling berselisih. Bahkan keadaan bangsa-bangsa hari ini semakin suram. Tapi apa yang dikatakan oleh damai sejahtera yang dari Allah, yang didasari oleh kasih Allah, yang semata-mata hanya rindu membawa manusia kembali di dalam harmoni, di dalam sebuah hubungan yang indah melalui pribadi Kristus, sehingga setiap kita yang percaya hari ini kepada Dia bisa hidup di dalam kehendak Allah sendiri. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, kasih yang dari Allah memberikan kelimpahan di dalam hidup orang percaya. Kasih Allah memenuhi hidup orang percaya hanya ketika kita menerima kasih dan mengizinkan damai sejahtera yang dari Allah itu menguasai hidup kita. Dan kalau saya dan saudara hari ini sungguh-sungguh tinggal di dalam kasih Allah, maka secara otomatis kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Allah termanifestasikan di dalam karakter dan pribadi Allah itu sendiri dalam wujud buah roh. Saudara yang terkasih, kita bukan hanya tinggal dan menikmati kasih Allah, tetapi kasih itu bertumbuh semakin kuat di dalam setiap langkah hidup kita hari ini sebagai orang yang percaya kepada Dia, sebagai pribadi yang mengikut Kristus. Dan otomatis ketika kita bertumbuh di dalam kasih, maka damai sejahtera Allah itu bertumbuh di dalam hidup saya dan saudara. Tetapi ketika damai sejahtera tidak lagi menguasai hidup saya dan saudara, ketika damai sejahtera itu yang dari Allah
tidak lagi memerintah hidup saya dan saudara. Segala sesuatu akan tampak seolah-olah kita bukan lagi anak-anak Allah. Saya tidak bicara tentang status saudara, tetapi saya kembali berbicara tentang karakter yang termanifestasikan oleh kasih. Ketika kita hilang kesabaran, ketika kita gagal untuk bisa menjadi pribadi yang lemah lembut, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ketika kita tidak ada lagi penguasaan diri, saat itulah apa yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10b, bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan merusak terjadi. Saudara, seringkali dalam hidup kita, firman yang kita dengar seringkali sulit untuk betul-betul terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak mengizinkan kuasa firman yang oleh firman kuasa Roh Kudus bertata di dalam hidup kita, memimpin kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera yang dari Allah mudah hilang, saudara. Dicuri oleh iblis. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita 24 jam, saudara boleh mengevaluasi apakah setiap jam hidup saudara tetap dikuasai oleh damai sejahtera yang dari Allah, atau saudara melewati hari jam demi jam dengan kehilangan damai sejahtera, dengan apa yang saudara lakukan, yang saudara hadapi. Kunci kemenangan saya dan saudara untuk bisa sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera dan hidup dan tinggal di dalam damai sejahtera Allah hanya oleh kuasa Roh Kudus. Kita hidup dalam tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Ada begitu banyak hal yang hari-hari ini kita hadapi. Seringkali masuk di dalam pikiran, bahkan menguasai hati kita. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan, ketidakpuasan. Tetapi itu semua bukan berasal dari Tuhan. Dan berbahaya sekali jika hal-hal tersebut mendikte atau menguasai hidup kita hari-hari. Kita lupa bahwa ada Roh Allah yang adalah sumber daripada damai sejahtera, yang seharusnya mematahkan ketika beberapa hal tadi datang dalam hidup kita. Dan jikalau kita mengizinkan hal-hal yang bukan dari Allah itu menguasai hidup kita, maka kita akan semakin jauh daripada kehendak. Kita akan jauh dari apa yang dikatakan hidup di dalam kelimpahan. Saudara, hidup kelimpahan itu bicara suatu berkat materi yang Tuhan cukupkan. Karena pasti ketika saudara mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka berkat menyertai hidup saudara. Tetapi kelimpahan berbicara damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan orang yang tinggal di dalam kerajaan. Makanya dikatakan kerajaan Allah tidak berbicara
tentang makanan dan minum, tetapi berbicara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa yang akan terjadi ketika kita ikut di dalam tuntunan daripada Roh Kudus? Roh Allah yang menghidupkan kita hari ini. Kita pasti mengalami sebuah pertumbuhan. Tetapi hanya satu, ketika saya dan saudara menetapkan untuk tinggal di dalam buah-buah roh. Saudara, buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dimulai dengan kata kasih, sukacita. Berikutnya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, buah roh tidak akan timbul begitu otomatis dalam hidup setiap orang percaya. Tetapi buah roh itu bertumbuh oleh karena kasih Allah yang kita terima sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Sukacita yang kita terima, sukacita surga yang sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Allah kita akan menerima sukacita yang dari surga. Demikian juga damai sejahtera. Saudara, tanpa damai sejahtera memerintah dalam hati kita, maka apa yang dikatakan kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, bahkan juga hal-hal yang baik dan kemurahan, sekalipun semua itu dasarnya adalah kasih, menjadi fondasi yang utama daripada buah-buah roh yang tadi kita sebutkan. Tapi ternyata damai sejahtera itu memegang kunci yang penting untuk menguasai hidup kita hari-hari. Janji Allah, iya dan amin. Allah pasti ada di pihak saya dan saudara. Allah pasti berperang ketika kita menghadapi kekhawatiran, ketika kita menghadapi kebimbangan, ketika kita menghadapi ketidakpuasan, ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita bisa marah, kita bisa takut, kita bisa gelisah, dan hal-hal apapun yang bukan dari Allah bisa saja terjadi. Tapi Allah bersama dengan saya dan saudara. Ketika kita betul-betul menempatkan pribadinya sebagai pribadi yang berkuasa, yang dengan kemahakuasaan dan kekuatan mampu menaklukkan musuh kita di bawah kaki kita. Saudara, ketika Daud melihat Goliat yang begitu besar, Daud berkata, "Aku datang dengan nama Tuhan." Saudara, kita hari ini melihat persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita, keadaan yang tidak menentu, masa depan yang kita belum tahu hari ini. Dan memang kita tidak akan tahu, saudara. Karena semua ada di tangan Allah yang berkuasa, yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita punya hal yang terbatas. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam damai sejahtera yang dari Allah, maka kita pasti akan menang dan menjadi lebih daripada pemenang menghadapi apapun yang akan terjadi di hari-hari ke depan dalam hidup kita. Roma pasal 16 ayat 20 dikatakan Allah sumber damai sejahtera
segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Saudara, hari-hari ini, kalau saudara mau masuk dan tinggal di dalam damai sejahtera Allah, yang hanya ada di dalam kerajaan Allah, saudara harus kembali datang kepada Dia. Saudara harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Saudara harus mengizinkan kasih Allah itu memenuhi hidup, sehingga Dia memerintah dengan apa yang dikatakan kasih itu, melahirkan damai sejahtera, melahirkan buah-buah roh di dalam hidup saya dan saudara. Karena itulah yang Dia kehendaki dalam hidup kita hari ini. Bahkan hidup kita sampai kelak kita berjumpa muka dengan Dia. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7. Ada sebuah hal yang begitu dahsyat dan luar biasa. Bagaimana damai sejahtera itu bisa terpelihara dalam hidup saya dan saudara. Sampai akhir kita menutup mata. Sampai akhir kita bisa tetap setia. Sampai akhir kita bisa tetap berkata, God is good all the time. And all the time, God is good. Saudara, hal yang tidak bisa menguasai hidup kita hari ini, hal yang datangnya dari Allah, dikarenakan kita mengizinkan sesuatu yang dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita terima hari ini di dalam alam nyata kita, melalui mata jasmani kita. Sesuatu yang dari dunia ini menguasai dan masuk. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Filipi, pasalnya yang keempat, ayat yang keempat sampai ketujuh. Saya akan bacakan bagi saudara. Ayatnya yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, ada tanda seru. Ini adalah sebuah perintah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bersukacita. Saya menyadari tidak mudah bagi kita hari ini untuk bersukacita. Ada banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya hari-hari. Ada banyak orang yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang hari ini juga sedang memikirkan tentang masa depan. Apa yang terjadi di tahun yang sebentar akan tiba di dalam hidup kita. Ada banyak orang bimbang dan ragu. Bahkan putus asa hari-hari ini, saudara. Tetapi percayalah, ketika engkau menerima damai sejahtera yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan menerima kelimpahan itu. Engkau akan mendapatkan sukacita yang tidak bisa dilihat dan nikmati oleh pribadi yang di luar Kristus. Ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, saya percaya orang yang bisa
mengalami sukacita adalah orang yang pasti menikmati sebuah hubungan yang manis dengan Tuhan. Dan orang yang menikmati sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan dan menerima kasih Tuhan di dalam hidup, maka akan ada kebaikan yang bukan karena usaha, tetapi oleh karena Roh Kudus yang mengalir melalui hidup. Ada kasih yang lahir dan terekspresi di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Sehingga orang yang belum percaya bisa melihat dan menjadi percaya kepada Kristus. Kalau saudara menjadi pribadi yang berbeda hari ini menyikapi keadaan dan situasi, dan orang di luar sana mulai melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup saya dan saudara, maka mereka pasti akan bertanya-tanya, mengapa kita bisa melewati? Mengapa kamu bisa melewati? Mengapa kamu bisa tetap sukacita? Mengapa kamu tetap bisa bahagia? Dan bisa tetap tenang menjalani hari-hari yang buat mereka di sana bukanlah sebuah hari yang mudah. Kata Tuhan sudah dekat. Saya percaya adalah sebuah waktu yang harus kita hargai hari-hari ini. Bahwa kedatangannya tidak akan lama lagi. Saudara bukan hanya berbicara pertobatan untuk masuk di dalam kerajaan Allah, tetapi saya tahu pesan ini juga berkata kepada kita dengan kuat bahwa saya dan saudara yang ada di dalam kerajaan harus bersiap-siap. Bagaimana mungkin kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangannya kalau kita tidak memiliki rasa tenang yang dari Tuhan. Kita tidak bisa menikmati sukacita yang dari Tuhan. Tetapi kita dikuasai oleh kenyataan, keadaan, kehidupan kita yang sedang kita jalani hari ini. Ayat yang ke-6 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Ini sebuah hal yang harus sungguh-sungguh kita lakukan supaya sukacita itu senantiasa hadir dalam hidup. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pribadi yang menyatakan kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, artinya adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya, mengenal isi hati Allah, mengenal kasih Allah, yang menaruh iman pengharapan hanya kepada Allah, sehingga dikatakan bahwa di dalam doa percayakan itu kepada Dia yang mempunyai kehidupan. Mohonkan apa yang engkau rindukan terjadi. Apakah engkau butuh kekuatan hari ini? Kau butuh sukacita, kau butuh damai, sejahtera, apapun. Saudara, apa yang dikatakan kelimpahan itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ketika saudara itu datang dan mengizinkan Allah memberikan di dalam hidup saya dan saudara. Mintalah. Datang.
Tapi dikatakan dengan apa? Ucapan syukur. Saudara, hari ini begitu sulit untuk kita mengucap syukur. Amin. Tidak mudah, saudara. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengenal pribadi Allah yang penuh kasih akan tetap berkata bersyukur. Aku tetap mengucap syukur apapun yang terjadi. Karena dia percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan anak-anaknya. Ayat yang ketujuh adalah sebuah hal yang akan terjadi ketika ayat yang keempat, kelima, dan keenam sungguh-sungguh memerintah hidup saya dan saudara. Ayat yang ketujuh katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, hari-hari tidak ada hal yang bisa menguasai hidup kita sebagai orang percaya untuk kita bisa teguh dan kuat berjalan dalam hari-hari kehidupan di mana Tuhan masih memberikan sebuah kepercayaan kepada saya dan saudara dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam panggilan kehidupan kita hari ini. Selain yang ayat ketujuh katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saudara, hanya damai sejahtera Allah yang menjadi jawaban buat hidup kita sebagai orang percaya. Orang yang tetap menaruh iman, pengharapan, dan kasih kepada Dia. Sebagai orang yang tetap menaruh bahwa masa depan yang penuh dengan pengharapan itu akan terjadi dalam hidup kita, bahkan keluarga kita, bahkan rekan-rekan, saudara seiman kita. Saudara, jadilah pembawa damai hari ini. Saya percaya kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Tetapi ketika kita memiliki damai sejahtera yang dari Allah, sehingga hati dan pikiran kita terpelihara dalam Kristus Yesus, memampukan kita dan mempersiapkan kita untuk tetap terpelihara roh, jiwa, dan tubuh kita menjelang kedatangan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang bimbang, ragu, takut, khawatir. Mungkin ada yang putus asa pagi hari ini. Hilang pengharapan. Tapi pagi hari ini firman-Mu berkata bahwa hanya ada damai sejahtera di dalam Kristus yang melampaui segala akal, yang akan memenuhi hati dan pikiran setiap anak-anak. Hamba-Mu berdoa, sekiranya Engkau mendengar, Roh Kudus menjamah Engkau hari ini untuk kembali menikmati kasih yang semula daripada Kristus. Datanglah kepada Dia dan mintalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran.
Janganlah kamu khawatir. Naikkanlah segala hal yang engkau rindukan dengan iman percaya kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan. Sehingga sukacita surga itu nyata dan hadir dalam kehidupan. Bapa, kami percaya memasuki tahun yang baru. Engkau menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami dengan janji firman-Mu yang Engkau teguhkan pagi hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati setiap keluarga. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pelayan. Bahkan juga Engkau memberkati kesehatan. Engkau yang menjaga, melindungi, dan memelihara setiap kehidupan anak-anak yang senantiasa hidup dan tinggal di dalam kerajaan senantiasa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, forever I love you, Lord. How I love you, Lord, I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord, how I love you, Lord. I love you, Lord, forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, forever I love you, Lord. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap kali kita mengambil bagian untuk sehidangan dengan Tuhan, setiap kita sedang memberitakan kedatangan Tuhan, kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kekasih-kekasih Kristus, Tuhan mau kita mengambil bagian dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita pagi hari sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur saat ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Dia dengan mulutmu, dengan hatimu. Katakan Dia baik, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, ku bersyukur. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mengingat kebaikan Engkau di hari ini. Kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami diikat di dalam persekutuan. Hari ini kami percaya setiap kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang berbeban berat telah terima kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang letih telah menerima kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami bahkan telah menerima jawaban doa dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan setiap hati kami yang telah mendengar dan menerima kebenaran firman, bahkan yang telah bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Pada hari ini, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita arahkan hati dan pikiran kita. Angkatlah kedua tanganmu
terimalah anugerah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang senantiasa diberkati dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur karena pagi siang hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus pada pagi dan siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan saatnya kita akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memberikan persepuluhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk persepuluhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami akan memberikan persepuluhan yang adalah milik-Mu Tuhan. Inilah persepuluhan kami yang kami kembalikan, karena Engkau tetap memberkati kami sepanjang tahun yang berjalan, dan tiba saatnya kami ada di penghujung akhir tahun 2020, di bulan Desember, dan kami tetap diberikan kesempatan untuk mengembalikannya. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan, dan kami tetap mengucap syukur karena tetap Kau mengisi setiap lumbung-lumbung kami, dan Kau menjaga dari setiap belalang pelahap. Dan kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk setiap hal yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mengembalikan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita boleh mengembalikan persepuluhan melalui rekening yang tertera di layar Bapak dan Ibu semuanya, dan silahkan transfer untuk persepuluhan. Ya, sambil mempersiapkan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu semuanya hadir pada rumah doa setiap hari Kamis pukul 10:30 siang. Dan pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan baptisan ataupun penyerahan anak, silakan menghubungi sekretariat di nomor telepon yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan untuk bergabung di dalam KUL yang ada di GBI Grand Wisata, silakan menghubungi sekretariat GBI Grand Wisata di nomor telepon yang ada di layar Saudara dan Bapak Ibu semuanya. Nanti akan diarahkan untuk masuk di KUL-KUL yang ada. Kemudian pengumuman berikutnya adalah bagi saudara-saudari yang akan masuk dalam jenjang pernikahan dan akan mengikuti bimbingan pra dan pasca nikah, silakan menghubungi sekretariat untuk nanti diarahkan tanggal pelaksanaan bimbingan pra dan pasca nikah, dan setelah itu akan dilaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GBI Grand Wisata. Kami menyambut Bapak Ibu semua, Saudara semuanya, selamat menikmati ibadah, dan silahkan bila ada membutuhkan pelayanan bisa menghubungi sekretariat GBI Grand Wisata. Demikian pengumuman pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.